saya kotor. Tadi ketemu masyarakat. Tapi banyak agent-agent di sana yang menyalahgunakan kewenangannya sehingga nyogok. Berapa sogokan Anda? 3 juta sampai 8 juta. ASN, TNI, Polri harus netral. Gubernur, bupati harus netral. Itu perintah Pak Presiden. Pemirsa, stabilitas harga sembako dan penciptaan lapangan kerja menjadi hal krusial yang harus segera diselesaikan di Indonesia. Apa strategi pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut secepat mungkin? Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo akan belusukan di Pasar Tengah Pontianak, Kalimantan Barat. Bersama saya, Anisha Dasuki. Ini sepatu saya kotor. Tadi ketemu masyarakat. Kemana ini aja ya? tadi? Mana jual sepatu sini sini? Ya. Ya sepatu nomor 43 nggak pakai tali. Cepet, mana? Kasih Pak Ganjar gratis. Kecil amat ya. Ya. Berapa nih harganya nih? Yang mau selfie nanti Bu ya. Ibu nanti ya Bu. Ini. Samolar. Juga ini bisa molar. Udah stikernya potong dulu Pak. Lo biar aja biar kelihatan baru kok. Kita orang tua kecil dulu begitu. Biar orang tahu bahwa sepatuku baru. Di Pontianak. Di Pontianak. Hah? 65.000. Hah? Berapa? Khusus Bapak murah. Enggak, berapa harganya? 65 aja. Hah? Maunya 33.000. Ya, Jangan. 3333. Ini 65.000. Iya, harganya 65. Oke, makasih ya. Boleh Pak, kamera Pak, harga berapa Pak? Sepatuku baru. 65.000, keren kan? Kita beli di pasar. Pasar apa namanya nih? Pasar Tengah, Pak. Pasar Tengah. Pasar Batanghari Tengah Barat. Batanghari Barat. Oke, mau lihat sepatuku nggak? Ini sepatuku. Keren banget. Kan baru kan? Mantap tuh. Oke. Mereknya apa ya ini? Mereknya belum dicabut. Ya, biar aja. Masih baru. Ya biar aja orang biar lihat nih sepatunya baru. Masih baru dia. Ada jejak, bentar dikit ya. Ya. Pak Ganjar, lihat antusiasme masyarakat gimana Pak? Tadi sepi loh Pak, begitu Bapak datang tiba-tiba saya juga sampai kaget sendiri. Sepatu saya kemarin basah Mbak, habis kampanye di Malang. Wah, hujan deras, masyarakat nggak pergi. Terharu saya kemarin. Tadi masuk becek lagi, ternyata kemarin sehari penuh hujan juga. Tadi sempat hujan sedikit. Ini sampai kayak gini, maka saya bilang, "Wah, besok ke pasar katanya kan." Wah, kita sambil wawancara ini kan. Akhirnya kita cari sepatu di pasar. Nah, ini pas ini. Pasnya ya? Fotonya. Ya, sudah pasar beli sepatu, diskonnya berapa? Anda garansi gampang. Oh, gampang. Senang ya Pak. Bahagia saya. Bahagia Pak. Aduh, terima kasih ya. Udah berapa lama jualan sepatu? Udah 30 tahun. 30 tahun. Generasi pertama, kedua, ketiga.
pertama saya. Pertama. Itu anak. Oke, anak ya, ini generasi kedua. Iya, Pak. Bagus masih jualan sepatu sandal. Pak, kami senang ya Pak, bahagia dengan ketemu. Iya, iya. Bagus nggak hasilnya jualan sandal sepatu? Bagus. Hasilnya masih bagus ya. Ini kulakan dari mana? Jakarta. Jakarta, Banyak yang Bogor. ada Bogor, ada yang Surabaya. Apa distorin gitu ya? Iya. Oh, oke. Ada sini Pak, boleh? Ya. Pak, nanti kita lanjut ngobrol sambil ngopi. Siapa Oke. tahu pengen ngemil-ngemil sore. Kita ngopi di sini, di warung, di pasar. Saya paling seneng, Mbak. Biasanya di pasar itu tidak hanya ngopi. Biasanya ada makanan enak. Betul, setuju. Biasanya apa ya? Kalau di Jawa tuh sate, gulai, soto Itu biasanya makan gitu. berat, Pak, bukan ngemil. Itu bukan ngemil ya? Padahal kita kalau ngemil nasi. Oke, kita akan ngobrol di warung kopi. Oke, kita Sip. ngobrol di warung kopi. sahabat Kita ngobrol di Kejar. warung kopi. Ya, Pak, makasih Pak ya. makasih. Terima kasih, ya, makasih. Makasih. Kami dukung nomor 3, Pak. Oke. Aduh. Pak, kita kan di tempat kopi nih Pak, salah satu yang cukup legend di Pontianak dari tahun 74. Kita pesan kopinya dulu, permisi. Tante, Bapak minum apa Pak? Kopi susu. Ya, gulanya Es, dikit aja ya, nggak usah pakai es. Kalau pakai es kan jadinya kopi susu. Saya pakai es ya. Oh, 2. Oke. Telur setengah matang. Oke. Ini ada tambahnya nih Mbak. Boleh? Nggak, Oke, saya boleh, kopi susu boleh. aja. Ya, Iya. saya sudah. Pak Ganjar, Bapak kan sudah keliling-keliling Pak. Ya. Sejauh ini, Bapak saya juga sering perhatikan Bapak belusukan ke pasar, ke masyarakat. Sejauh ini yang menjadi keluhan masyarakat apa sih Pak? Satu, harga beras mahal. Dan itu sudah berbulan-bulan tidak turun-turun. Maka mereka berharap betul stabilisasi harga. Dan kalau kita tarik ke hulu sedikit, pupuk langka. Kalau toh ada mahal. Maka rasa-rasanya data tentang petani yang harus mendapatkan subsidi pupuk, rasa-rasanya perlu kita segera perbaiki. Maka orang berdebat, pakai kartu tani atau pakai KTP, buat saya pakai apapun bisa. Yang penting apa? Ada nggak tambahan subsidi untuk mereka tepat sasaran atau tidak? Siapa yang harus kontrol? Ini kalau saya masuk ke pasar-pasar yang sampai hari ini kami perhatikan suara rakyat itu. Iya, baik. Oke, saya ini ada Pak Denny nih, kita numpang mejanya Pak Denny. Pak Denny kan sudah cukup lama ya Pak di Pontianak. Apa ya harga-harga bagaimana? Terus kalau mencari kerja di sini seperti apa Pak? Mencari kerja di sini lapangan kerja masih agak sulit Pak. Nah, kedua UMR di sini juga sangat rendah. Nah, ketiga saya rasa permasalahan kita semua ini akar masalah semua korupsi Pak. Saya dengar hari ini Pak Mahfud sudah mundur dari Mengikuti berita ya? kabinet. Iya. Luar biasa ya Pak ya. Saya rasa itu sangat bagus. Berarti beliau tidak mau menggunakan fasilitas negara. Ya. Ya, saya kira beliau adalah pendekar hukum. Ya, saya menitip harapan supaya beliau bisa memberantas korupsi. Ya. Tuh Pak, Terima kasih. pesan utamanya bisa memberantas korupsi Pak. Seluruhnya dari 3 besar ini ada satu yang menjadi common sense di publik bahwa Pak, kenapa sih harus korupsi Pak? Kami yang di bawah berusaha sekeras ini, yang di sana berpesta pora. Saya dengar hari ini Pak Mahfud sudah mundur dari Mengikuti berita ya? kabinet. Iya. Luar biasa ya Pak ya. Saya rasa itu sangat bagus. Berarti beliau tidak mau menggunakan fasilitas negara. Ya. Ya, saya kira beliau adalah pendekar hukum. Ya, saya menitip harapan supaya
beliau bisa memberantas korupsi. Ya. Tuh Pak, Terima kasih. pesan utamanya bisa memberantas korupsi Pak. Saya kira setelah kita bicara harga-harga yang disampaikan tadi betul sekali. Waktu saya ke Bekasi juga ketemu dengan anak-anak muda, mereka menyampaikan, Pak, kami cari kerja sulit. Padahal banyak sekali pabrik. Tapi Iya. banyak agen-agen di sana yang menyalahgunakan kewenangannya sehingga harus nyogok. Berapa sogokan Anda? 3 juta sampai 8 juta. Padahal kerjanya belum tentu ya Pak ya? Itu kerjaan di swasta loh padahal. Maka sebenarnya pemerintah daerah juga bisa menginisiasi atau pemerintah menginisiasi untuk menertibkan itu. Ketika laporan masyarakat sudah ada. Yang berikutnya tentu persis seperti disampaikan. Rakyat kecil pun ternyata hari ini sadar betul bahwa pemerintah itu harus bersih dan melayani sikap korupsi. Anti KKN. Tidak kolusi, tidak korupsi, tidak nepotis. Suara dari rakyat. Betul. Kalau itu bisa berjalan, rasa-rasanya orang akan bisa mendapatkan pekerjaan nggak terlalu sulit karena apa? Semua berada pada ruang yang fair, tanpa nepotis dan tanpa kolusi. Itu yang sebenarnya jadi harapan. Maka harapan beliau tadi betul bahwa sikaplah KKN. Saya kira itu suara yang paling dalam dari rakyat. Sampai ke akar-akar. Dan saya ketemu suara-suara ini dari tempat-tempat lain juga. Pak Mahfud, saya hormat dan apresiasi tinggi-tingginya. Pak Mahfud luar biasa. Satu pelajaran yang baik adalah Pak Mahfud sadar betul konflik of interest itu potensial bisa terjadi. Iya. Saya bangga karena beliau mencoba untuk menghindari adanya konflik of interest. Dan ini melalui proses yang sangat panjang. Maka begitu kemarin kami berbicara, berkomunikasi, dan saya statement, ramailah cerita. Wah, Pak Ganjar, statementnya Pak Mahfud minta mundur. Pak Mahfud gimana? Oh, saya sama Mas Ganjar. Karena kami sudah pernah berbincang. Kami hanya butuh timing dan waktu. Dan Pak Mahfud hari ini menepati janji itu. Apakah yang lain para kandidat akan mengikuti? Ini cerita integritas. Kemarin ada menteri-menteri yang ngomongkan, jangan hanya ngomong dong, kalau mundur aja. Hanya tunggu waktu kok, sabar saja, nggak usah emosi. Dan hari ini Pak Mahfud menunaikan tugasnya. Apakah yang akan mengikuti? Pak Mahfud, panjenengan sudah memberikan contoh yang baik. Apa Pak yang menjadi keluhan utamanya? Sama, kalau yang kita urut-urutkan Mbak ya. Pertama problem ekonomi, semua tahu. Ini sedang sulit. Berikutnya adalah lapangan pekerjaan tadi. Dan yang ketiga adalah harga-harga. Tapi dari seluruhnya, dari 3 besar ini, ada satu yang menjadi common sense di publik bahwa, Pak, kenapa sih harus korupsi, Pak? Kami ini di bawah berusaha sekeras ini, yang di sana berpesta pora. Kenapa tidak bisa disikat? Kenapa kita tidak bisa tegas? Itu harapan. Baik Pak, ini kan sekarang sedang kontestasi Pilpres. Sebenarnya dari semua visi misi itu sebenarnya apa? Hampir 11-12 Pak. Sebenarnya apa sih Pak diferensiasi yang Pak Ganjar dan Pak Mahfud miliki, terutama terkait masalah harga sembako dan juga penciptaan lapangan pekerjaan? Yang pertama, bukan itu dulu kali ya. Apa sih yang membedakan kami dengan yang lain? Track record kami insya Allah baik. Kami tidak menjadi bagian masa lalu. Kami membawa demokrasi dengan baik. Kami tidak bicara sara. Itu menjadi penting dulu. Itu bedanya kami dengan yang lain. Silahkan lihat track recordnya. Yang berikutnya tentu bagaimana stabilisasi harga seperti tadi disampaikan. Kalau yang lain mau menurunkan, apa sih sebenarnya? Instrumennya sudah ada kok. Apa sih tim pengendali inflasi? Maka kalau kami boleh bercerita, kami punya pengalaman. Setidaknya saya dulu dibantu oleh BI, dibantu oleh pemerintah daerah, kabupaten kota, membuat aplikasi namanya SIHATI, Sistem Informasi Harga Komoditi. Kalau itu update terus, maka kita akan tahu. Bahkan ketika beberapa harga komoditas itu naik, apa penyebabnya? Maka hulunya akan tercapai. Ketika hulu tercapai, apa yang mesti dilakukan? Troubleshooting-nya adalah melakukan perdagangan antar daerah. Yang lebih mengisi yang kurang, ya kan? Yang kurang berinisiatif. Cabai umpama, cabainya Jawa Tengah waktu itu ternyata larinya ke Sumatera Barat. Dan kekurangan kita ambil dari Jember. Tapi itu menjadi refleks perdagangan di antara mereka karena mereka peduli, mereka mengerti dan sumber dayanya ada.
Mbak, produk-produk pertanian kita kan kita sudah tahu adanya di Iya. mana. Beras umpama, saya kira Jawa, Sumatera, beberapa Sumatera ya. Saya kira seperti Lampung, ya Selatan, Utara, lalu ada di Sulawesi Selatan. Itu kan tempat-tempat beras yang banyak. Iya. Yang kurang-kurang mana? Kalimantan Tengah umpama. Itu sudah berdagang dengan Jawa Tengah karena pulaunya berhadapan-hadapan. Udah provinsi to provinsi langsung ya Pak ya? Udah, itulah perdagangan antar daerah yang mesti didorong. Maka stabilisasi harganya seperti itu. Yang membedakan itu dan yang membedakan berikutnya dari sisi mimpi kita terhadap masa depan adalah pemerintah ini mesti bersih melayani. Kalau hari ini Indonesia maju, maka kita mesti berani dengan crash program untuk Indonesianya unggul dan dilakukan dengan cepat crash program. Gitu kira-kira. Nah, untuk lapangan pekerjaan Pak, 2030 Indonesia akan punya banyak bonus demografi. Betul. Tapi di tahun 2024 aja mau masuk pabrik di swasta pula, mesti nyogok. Ya, untuk kerja. Untuk kerja. Itu gimana Pak, cara untuk menciptakan lapangan kerja supaya fair untuk semua? Satu, investasi mesti ease of doing business. Mereka digampangkan. Maka bagaimana cara menggampangkan? Pelayannya harus bekerja dengan baik. Siapa pelayan itu? Kami, pemerintah. Beliau tadi sampaikan, sikat Pak korupsinya. Usaha gampang, tidak ada pungli, tidak dikorupsi, dipermudah oleh pemerintah. Satu ruang. Ruang ini yang dipakai mereka untuk bisa bekerja. Tapi mereka siapa? Angkatan tenaga kerja inilah yang disiapkan dengan crash program lagi. Sekolah yang mampu untuk bisa menyerap tenaga kerja, sehingga nanti kalau orang masuk upah minimum, setidaknya mereka skilled labor. Boleh di dalam negeri, boleh keluar. Tapi harus terdidik, terlatih, berpendidikan. Apa? Sekolah vokasi. Pak Ganjar punya praktek. Saya punya sekolah namanya SMK Jateng. Khusus untuk orang miskin. 3 tahun mereka sekolah, tahun keempat sudah dipastikan mereka bekerja. Karena sekolahnya didesain bekerja sama bermitra dengan industri. Teaching industrinya di sini. Yang mencarikan siapa? Kita. Perbayangkan Mbak, kalau semua dari sekolah itu kita ciptakan dan mereka punya partnering dengan industri, maka kita akan tahu. Sehingga kurikulum pun kita bertanya pada industrinya. Butuhnya apa nih Pak? Butuhnya apa? Bukan kami mencetak ini, mau nggak? Ya, tidak sesuai spek. Latihan lagi, lama lagi. Kenapa? Teaching industrinya tidak sekaligus semacam in-house. Sehingga sekarang ini sekolah langsung bermitra, mungkin sekian yang terbaik langsung diserap. Ini program-program yang ada, termasuk saya titipkan agar kebijakan ini juga mengentaskan kemiskinan. Maka kenapa saya cari dari keluarga miskin bisa sekolah. Inilah yang mau kita tingkatkan nanti. Keluarga miskin itu salah satu anggota keluarganya bisa sampai sarjana lah. Meskipun ada yang protes Mbak, sarjana juga banyak nganggur Pak, kamu diploma aja. Oke, diploma, pokoknya kamu mesti sekolah. Agar nasib di keluarga ini bisa dirubah dari keluarga ini. Itu Mbak, jadi bisnisnya gampang diciptakan, yang kedua pendidikannya ada. Oh, satu lagi saya lupa. Apa tuh? Menciptakan entrepreneur. Kalau mereka tidak menjadi pegawai, maka mereka akan menjadi pengusaha. Itulah UMKM. Nanti ada pelatihannya, ada akses untuk permodalannya, dan ada pendampingannya. Saya bisa bercerita karena kami praktek. Sebenarnya Pak, apa alasan utama supaya masyarakat memilih Bapak dan Pak Mahfud? Iya. 14 Februari itu Valentine. Yes. Maka ini juga pemilu cinta. Apa tuh Pak pemilu cinta? Lapangan kerja supaya fair untuk semua. Dan nanti UMKM yang walaupun kecil-kecil, insya Allah bisa bankable ya Pak semuanya, Pak, dipermudah ya. Sebenarnya kalau kita dampingi ya, jadi pelatihannya sudah, produk knowledge-nya bagus, oh bisa kok membuat produk, ini UMKM kan ya. Iya. Ini telur apa Bu namanya? Telur setengah matang, dijual masyarakat perlu, ada kopinya dari mana? Dari petani, dia membuat sangat khas ya di warung. Oke,
warung ini legalistiknya seperti apa? Urus dong, oh usaha perorangan. Perorangan usahanya kemudian mesti seperti apa biar bankable, didampingi secara legalistiknya. Siapa yang mendampingi? Pemerintah. Begitu sudah, kasih akses modal. Dari mana akses modalnya? Bank daerah, Mbak. Kayak yang sudah berjalan di Jawa Tengah ketika COVID ya Pak ya? Ketika COVID, kita berikan biasanya pada ibu-ibu. Nah ini kelompok perempuan yang biasanya lebih tough gitu ya. Maka ketika kita dorong dengan suku bunga yang mereka terjangkau, dengan fasilitas yang lebih mudah, maka dia akan naik. Ini entrepreneur yang kita ciptakan. Nah, di masa kampanye ini kan tentunya banyak yang dalam tanda kutip menebar janji Pak. Kenapa masyarakat harus percaya dengan visi misi yang dipegang teguh oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud? Kan kita harus berjanji. Janji itu harus itu. Kalau tidak... Janji itu utang ya Pak ya? Iya, dan harus. Janji itu kan sebenarnya program. Tinggal percaya nggak? Umpama 3 kandidat ini, Anda percaya nggak? Anda percaya nggak kasih makan siang gratis 400 triliun? Banyak. Mohon maaf, yang saya sampaikan. Tapi saya akan berdebat soal itu. Kalau 400 triliun duit itu ada dan bisa diberikan, maka yang terjadi IKN 1 tahun selesai. Minimum essential force di Kemenhan 1 tahun selesai. Tapi kita kesulitan, IKN aja kesulitan. Maaf, mau kasih makan siang gratis, saya challenge. Sayangnya waktu itu kita tidak berdebat. Kita tanya jawab pada soal itu. Makanan kita mau bicara apa? Food estate. Oke, food estate itu bagus, tapi tempatnya di mana? Siapa yang melaksanakan? Harus orang profesional. Nggak ada Mbak petani yang nggak sanggup nanam singkong, Mbak. Pasti tumbuh, kasih aja petani, nggak perlu orang lain. Kasihlah pada ahlinya. Maka saya tanya, emang land clearing seperti itu, kayunya kemana? Food estate-nya gagal. Kenapa tidak food estate-nya di tempat-tempat yang subur? Merauke umpama, menyerap tenaga kerja, rakyat yang bekerja, pemerintah fasilitasi. Maaf, itu saya ceritakan. Maka kita bukan menebar janji, memang kita harus membuat program, kan? Visi, misi, program, untuk meyakinkan mereka. Maka kalau kemudian saya sampaikan kepada publik, apa yang mau kita kerjakan, itu yang mesti kita sampaikan. Tinggal mungkin publik melihat mana dari di antara kandidat yang terpercaya. Debat itulah sebenarnya yang menjadi ukuran awal ya. Satu, mimpinya dia apa? Bagaimana cara mencapai, itu metode. Dan terakhir, kamu punya rekam jejak nggak untuk melaksanakan itu? Jangan-jangan kamu hanya bicara. Hanya awang-awang ya Pak ya? Bukan, omong-omong. Omon-omon. Pakai G kalau saya. Oh, pakai G. Oke, baik. Pak, biasanya nih, ini kan kita sebentar lagi mau bulan puasa, sebentar lagi lebaran. Masalah utamanya apa sih? Harga semua naik kan Pak? Ya, ya. Karena memang permintaan dari publiknya tinggi, sementara suplainya ya gitu-gitu aja. Ya, ya. Apa strategi Bapak supaya nih mau ada lebaran, mau itu Natal, tahun baru, bahkan amit-amit terjadi pandemi global seperti kemarin sekalipun, untuk tetap stabil? Ya. Antisipasi. Apa sih antisipasi? Produksinya dari mana? Produksi udah bagus belum? Kalau belum, siapa sih yang harus bekerja di bidang itu? Kementerian Pertanian. Siapa lagi? Pemerintah daerah. Kayak kami dulu di daerah. Iya. Pasti ada achievement motivation kita, Mbak, untuk menunjukkan apa? Pupuknya jangan langka. Kalau kamu nggak sanggup, ajari petani beserta kawan-kawan penyuluh untuk setengah organik sebelum organik penuh. Berikan fasilitas itu kepada mereka, termasuk saprotan, saprodinya kepada mereka. Produksi, Mbak. Setelah itu apa? Distribusi. Apa itu distribusi? Transportasi. Beberapa yang lain adalah fasilitas semacam mungkin memerlukan cold storage, memerlukan gudang. Ya. Itu yang ada. Setelah itu, area rawan itu kan kelihatan. Pasti. Di mana-mana. Kalau mau produksi ini. Kalau kemudian satu data Indonesia dalam konteks pertanian dan produksinya kita miliki, rasanya Presiden punya dashboard besar. Oh, ini daerah yang rawan-rawan, ini daerah yang produksinya tinggi, maka ini akan masuk. Jadi kayak main puzzle ya Pak, ini kesini, Kira-kira, ini Mbak, kesini. itu kira-kira bener ya. Jadi dashboardnya kira-kira, oh ini produksinya tinggi, apa yang naik? Beras, ini berasnya tinggi hari ini ya. Pakai saja sistemnya Jawa Tengah Sihati. Ya, sistem informasi harga komoditi, ini produksinya tinggi. Yang saya bayangkan Presidennya pegang aja di situ, tarik ke sini, sejumlah sekian, laksanakan di lapangan. Dan Bulog punya peran yang penting. Bulog hari ini apa yang dikerjakan? Hanya beras. Iya. Kembalikan Bulog pada fungsi awal untuk menguasai atau mengelola 9 bahan pokok.
Karena perutnya rakyat, negara yang bertanggung jawab. Bukan liberalisasi. Dan pemenuhan gizi bukan cuma beras ya Pak ya? Oh iya dong, ada daging. Iya, iya, kan? iya, iya. Jadi saya sampaikan ini secara terbuka, secara gamblang, karena ada datanya, ada faktanya. Baik Pak, nanti 14 Februari 2024 bukan Valentine biasa di Indonesia, bukan Valentine biasa di Indonesia, sekaligus kami memilih presiden yang baru. Sebenarnya Pak, apa alasan utama supaya masyarakat memilih Bapak dan Pak Mahfud? Iya, 14 Februari itu Valentine. Yes. Maka ini juga pemilu cinta. Apa tuh Pak pemilu cinta? Mereka punya kesadaran, punya hati nurani, punya ketulusan untuk memilih. Maka nggak boleh diintervensi. Dengan cara apapun. Telepon, melarang, ngancem. Dulu Mbak, era Orde Baru itu kalau ngancem itu subversi. Kamu ngelawan negara, kamu ngelawan pemerintah di penjara. Kalau sekarang ancamannya korupsi. Cari persoalannya. Ada nggak? Ada. Ancamannya sprindik ya Pak? Oh, teman-teman saya pada ketakutan lapor kepada saya. Kades sudah ada, bupati, wali kota sudah ada. Hentikan. Saya sampai ini meyakini TNI Polri sanggup karena mereka orang-orang merah putih. ASN sanggup. Maka dulu diperintahkan ASN, TNI Polri harus netral, gubernur, bupati harus netral. Itu perintah Pak Presiden. Bahwa hari ini berubah, maka kekacauan mulai terjadi. Kembalikan pada fungsi awal, cabut statement. Maka kita berada pada permainan yang fair. Demokrasi bisa berjalan. Sehingga kalau Anda mau memilih, Anda lihat perdebatannya. Anda lihat track record masing-masing. Saya sama dengan Pak Mahfud. Anda nggak suka saya, tidak apa-apa. Tapi kami tunjukkan dengan track record itu. Maka saya mengikuti Pak Fran Maksni Suseno. Pemilu tidak sedang mencari orang yang paling baik, tapi mencegah orang yang tidak baik berkuasa. Silahkan rakyat menentukan. Terima kasih banyak Pak Ganjar. Sama-sama. Kita lanjut ngopinya. Oke. Apa Pak Ganjar tadi dari masyarakat? Ini saya dikasih dari masyarakat. Pamit dulu sebentar, boleh minta. Oh, minta selfie. Ya. Makasih ya. Oh, ini ada mericanya. Ada merica sama garam. Ada garamnya. Oke. Ini jadung nggak ini? Jadung, Pak. Jadung ya? Hah? Kenapa yang kamu tanya ke istriku? Oh, banyak buat Tiko. Saya nanya alam aja Pak, kemana Pak alam? Terima kasih ya. Ya. Oke, biar MU menang, maka kita minum telur. Ini nanya MU itu kadang-kadang antara dia mau menyanjung atau menindas ini ya. Tapi biar MU selalu naik turun, kita konsisten terus itu. Tidak pernah pindah-pindah. Pak, permisi Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Pak udah. Kita minum kopinya. Kata konten kreator itu, mari kita seruput kopinya. Bapak mau salam dong. Ya, makasih ya. Sehat terus Bapak. Belum Pak saya. Antusiasme warga di Pasar Tengah ini luar biasa. Tadi sebelum Pak Ganjar datang, ini suasana pasarnya masih sepi. Tadi pada saat Pak Ganjar datang, tiba-tiba blas rame. Sampai kita bingung gimana untuk wawancara supaya blockingnya pas. Saya juga kaget sih, ternyata antusiasme warga segitu meriahnya.